Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bacakan taujih. Surat Al-Hujurat, taujih Rabbani tentang persaudaraan yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan siang hari ini di majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan selalu untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Hujurat, taujih Rabbani tentang persaudaraan yang terlupakan. Al-Quran adalah petunjuk jalan bagi orang-orang yang mengaku beriman. Al-Quran adalah petunjuk jalan bagi orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman. Namun terkadang kita justru meninggalkan Al-Quran dan mengikuti hawa nafsu. Salah satu taujih Rabbani yang hari ini kerap ditinggalkan adalah pegangan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam persaudaraan sesama muslim. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah maka tidak masuk surga, ya. Allah lah yang menisbatkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Allah naskan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Ini sebuah keniscayaan, rela atau tidak, suka atau tidak, Allah tetapkan setiap muslim itu bersaudara. Sebagaimana saudara kandung, suka atau tidak kalau kita dilahirkan dari ayah atau ibu yang sama, otomatis kita bersaudara. Meskipun terkadang ada sifat yang tidak kita sukai dari saudara kita, meskipun ada kekurangan, tetap saja ikatan persaudaraan itu tidak bisa lepas. Ibarat mau dicuci dengan air laut dari 7 samudra pun ikatan itu tidak akan pernah hilang. Sama juga dengan setiap muslim. Allah sendiri yang menegaskan bahwa kita ini bersaudara. Penegasan ini bukan tanpa makna. Ayat ini bukan berita sia-sia. Ma'azallah, tidak ada yang sia-sia dalam setiap lapas Al-Quran. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan asdiko, kawan atau sahabat, tapi Allah sebut ihwah, saudara, dan mudah dipahami bahwa ikatan pertemanan tidaklah sama dengan ikatan persaudaraan. Dari suku apapun, bangsa apapun, asalkan dia muslim berarti dia adalah saudara kita. Harus kita penuhi hak-hak uhuwah kepadanya, tidak boleh direndahkan dan dirusak kehormatannya. Ayat ini diawali dengan kata innama, yang artinya kurang lebih terjemahnya adalah hanyalah dalam bahasa Arab. Kata ini berfungsi sebagai hasar atau pembatasan, artinya yang bisa bersaudara hanyalah orang-orang beriman. Kata iman di sini juga berarti Islam, al-mu'minun, artinya di sini juga orang Islam. Kata iman dan Islam itu saling mewakili jika hanya disebut salah satu. Dalam bahasa Arab disebutkan izaj tama ibtarokha wa izab tarokho ijtama. Kalau disebut salah satu berarti mewakili yang lain, dan jika disebut bersama-sama masing-masing memiliki arti yang berdiri sendiri. Jadi bukan berarti kalau sekedar muslim tidak ada ikatan uhuwah jika belum mukmin. Kata mukmin
orang beriman di ayat ini berarti juga muslim. Setiap yang Islam itu dipanggil mukmin, ya. Dalam hadis juga ditegaskan al muslimu akhul muslim. Setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Jangan ada dikotori antara uhuwa imaniyah dan uhuwa islamiyah karena ayat ini. Meskipun memang iman adalah faktor terbesar dalam uhuwa, kenyataan saat ini melemahnya uhuwa di antara kaum muslimin karena faktor lemahnya iman, namun bukan berarti kita tidak beruhuwa. Kita tetap bersaudara dengan saudara kita sesama muslim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil sesuai sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Uhuwa adalah satu nilai yang telah Allah tetapkan, dan ini adalah ikatan yang tidak mudah diputus. Allah sebutkan di ayat ini bahwa kaum muslimin yang beruhuwa itu tetap ada kemungkinan berselisih bahkan berperang. Jadi ketika dua orang berselisih, maka kita lihat titik benarnya pada yang mana. Kalau kan logika jalan ya, ketika kita lihat dari misalnya dua orang, satu berbicara, kita temukan yang ketika ini disatukan akan tahu di mana letak salah dan benarnya. Ketika sudah tahu bahwa yang salah adalah yang misalnya yang satunya, dan satu sama lainnya, yang satunya sudah minta maaf, yang satunya belum, walaupun salah tetap merasa benar. Nah, artinya yang harusnya maksudnya dikasih pelajaran, hukuman ponisnya itu yang sudah jelas salah tapi nggak ngerasa. Nah, ini sebaiknya dikasih pelajaran sehingga dia akhirnya sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Tuh, menurut Al-Hujurat ayat 9. Hak dan kewajiban sesama muslim. Kita lihat hak dan kewajiban sesama muslim, ya. Seorang mukmin, orang yang beriman, adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Mereka beruhuwa atau bersaudara atas dasar keimanan dan kesamaan akidah. Setelah Allah menyebutkan bahwa seorang mukmin itu bersaudara dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian Allah menyebutkan beberapa kiat untuk menjaga uhuwa atau persaudaraan. Kita simak satu persatu. Yang pertama, mendamaikan jika berselisih. Allah berfirman, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi tidak ada ceritanya orang muslim itu ketika ada yang berselisih, ya udah sabar aja. Tidak ada, ya. Karena menurut Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, damaikanlah jika terjadi perselisihan. Jika kita itu seorang muslim yang beriman, masa iya sih orang yang silaturahminya nggak jelas kita diamkan aja? Nanti juga sadar sendiri nggak ada. Karena orang yang lupa, lalai, hilap itu akan sadar jika kita tegur, kita kasih tahu bahwa yang dia lakukan itu, tapi menyampaikan dengan cara yang baik, bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai berdasarkan agama, bukan? Ya, kemudian jangan saling merendahkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Karena lebih baik itu di pandangan Allah, bukan atas pemandangan kita sendiri. Karena yang dinilai adalah keikhlasan kita hidup di dunia ini. Seberapa ikhlaskah kita menjalankan segala sesuatu, seberapa tuluskah kita melakukan sesuatu. Jika ada belakang-belakangnya dan tidak
semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lebih baik dari orang lain. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Allah berfirman, yang Quran surat Al-Hujurat ayat 11, tetap ayat 11, mungkin lanjutannya ini ya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kalau panggil itu dengan panggilan yang baik. Kemudian jauhi suudzon, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian yang terakhir, berusaha saling mengenali dan memahami. Manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Setiap orang diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadangkala seseorang diberi sifat galak, tetapi pemurah dan baik hati. Di sisi lain ada orang yang pendiam dan pemalu, tetapi ternyata sulit diatur dan sulit dinasehati. Ada contohnya ya. Kita tahu. Maka hendaknya kita berusaha saling mengenali dan memahami. Kita berusaha lakukan yang terbaik. Sesungguhnya hanya kebaikan dan ketakwaanlah yang menjadi tolak ukur derajat manusia di sisi Allah. Allah berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selesai? Nah, berarti besok ini harus dilengkapi dengan ayat Al-Qur'annya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Barakallah, penuh rahmat Allah juga. Semoga ini jadi pembelajaran untuk diri saya sendiri, bahwa sesungguhnya ukhuwah Islamiyah itu adalah penghantar kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.